Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang membawakan tema tentang pengaruh perang dunia kedua terhadap Indonesia, respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia perang dunia kedua. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalkan diri masing-masing. Dari saya, ada Najib Skafaro. Nama saya Tepersya. Nama saya Nazil Tawar. Nama saya Alif Kalwan. Saya Muhammad Abidjan Pasya. Oke, langsung kita masuk ke materi yang pertama. Kita akan bahas mengenai pengaruh perang dunia kedua terhadap negara Indonesia. Pengaruhnya ini, yang saya baca itu ada dua pengaruh, yaitu pengaruh negatif dan pengaruh positif. Pengaruh perang dunia itu, seperti kita tahu, bahwa perang dunia itu berlangsung dari tahun 1939 sampai 1945, yang dimana kejadiannya itu bukan hanya di Eropa atau di Asia Pasifik saja, tapi terjadi di Asia Tenggara, salah satunya itu di Indonesia. Ada salah satu negara yang cukup overpower atau cukup kuat pada masa itu, Jepang, itu menduduki Indonesia dan memperlakukan peraturan-peraturan yang sangat tidak menguntungkan kepada negara Indonesia. Satunya itu Romusa. Romusa itu merupakan suatu kerja rodi yang dilakukan oleh Jepang, nah di mana saat para pribumi kita yang berasal dari Indonesia itu saat melakukan kerja rodi tidak dibayar tapi tidak sepadan. Lalu negara Jepang itu melakukan pengeksploitasian sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga pada saat itu rakyat Indonesia itu sangat tidak diuntungkan. Tadi kan Chandra udah mention di berbagai bidang. Tadi kan secara singkatnya. Tapi kalau kita tarik lebih dalam lagi, yang pertama itu kayak di bidang ekonomi. Di sini tuh bisa Jepang menjajah Indonesia, mereka itu benar-benar membawa dampak yang negatif dan juga ada yang positif. Tapi positif itu lebih sedikit. Dan ini tuh ngebuat warga Indonesia benar-benar sengsara dan juga benar-benar tersiksa sampai bahkan bisa mati kelaparan. Pemerintahan Jepang ini tuh ngewajibin para petani di Indonesia Jawa untuk menyerahkan padi dengan ketentuan yang mereka berikan. Contohnya itu yang pertama itu ada mereka itu ingin padinya itu benar-benar berada di bawah kekuasaan mereka, dan sehingga tuh itu tuh yang benar-benar ngambil alih itu cuma pemerintahannya aja, dan para warga pribumi itu nggak bisa mengakses padi sedikit pun. Lalu yang kedua, para petani ini wajib menjual padi kepada pemerintah sesuai dengan jumlah yang mereka tentukan. Harga jual yang ditetapkan juga secara sepihak oleh Jepang, dan tentu saja ini benar-benar berat sebelah untuk para pribumi. Lalu yang terakhir itu ada pemerintah pendudukan Jepang, itu tuh benar-benar memanfaatin sumber daya manusia Indonesia buat keperluan perang Asia Timur Raya dengan dijadikan tenaga kerja paksa atau romusa. Nah, kita masuk ke bagian bidang politik. Di sini itu ketika para tentara Jepang kalah pada perang Pasifik, Jepang itu benar-benar segera langsung memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dengan tujuan agar para bangsa Indonesia itu benar-benar punya benar-benar nggak bisa manfaatin kesempatan ini untuk melawan Jepang. Lalu ada di bidang sosial. Jadi di sini tuh para pekerja paksa atau romusa ini selalu mendapatkan aksi atau perlakuan yang sangat-sangat tidak manusiawi. Mereka sering kerjakan paksa terlalu brutal sehingga mereka banyak yang mati kelaparan. Dan penyerahan wajib ini kepada pemerintah mengakibatkan terjadinya kemiskinan bagi para petani. Lalu yang terakhir ada di faktor budaya. Di sini tuh Jepang menghapus pengaruh budaya Barat yang ada di Indonesia dan memasukkan paksa budaya Jepang, yang pada akhirnya di bulan April tahun 1942 Jepang itu benar-benar ingin mewajibin peraturan kepegawaian baru di Indonesia. Respon dunia internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Negara yang mengakui bangsa Indonesia resmi mengumumkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proses kemerdekaan Indonesia yang diraih tak semata-mata atas perjuangan dari dalam, tetapi juga adanya pengakuan dari negara lain.
Diketahui ada beberapa negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia, salah satunya itu ada Mesir dan negara-negara lain yang ada di Timur Tengah. Nah, di sini ada negara yang tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Di sisi lain, dengan kemerdekaan yang negara Indonesia dan beberapa negara tidak mengakui dan tidak senang Indonesia merdeka, yang dinilai karena Indonesia merdeka hanya sebagian agresi pada wilayah jajahannya. Salah satunya ini ada Belanda dan Inggris. Belanda masih ingin menguasai tanah jajahannya, yang itu negara Indonesia, serta Belanda masih menganggap Indonesia masih menjadi jajahannya meskipun Jepang sudah menyerah. Lalu negara Inggris membantu Belanda dalam upaya mengambil tanah yang dimiliki Belanda tersebut. Dan Jepang pun, negara ini menerima perintah bahwa Jepang harus tetap mempertahankan status quo di Indonesia. Latar belakang dari Perang Dingin II itu diakibatkan karena ketegangan yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Dan peningkatan ketegangan ini terjadi dalam beberapa segi, yaitu dari segi ekonomi. Di segi ekonomi ini, Uni Soviet melakukan pembangunan militer secara besar-besaran dan menghabiskan 25% dari produk nasional brutonya atau PDB-nya, yang mengakibatkan harus merelakan beberapa barang-barang konsumsi juga investasi di sektor sipil. Melihat Uni Soviet yang militernya semakin kuat, respon dari Amerika Serikat pun mulai melakukan pembangunan militer secara besar-besaran. Saat itu Presiden Amerika Serikat yaitu Ronald Reagan semakin serius memperkuat militer AS dengan meningkatkan anggaran militer dari 5,3% menjadi 6,5% dari GNP-nya. Dan ini menjadi salah satu anggaran militer terbesar dalam sejarah. Kemudian ada dari segi militer, yaitu Uni Soviet memasang rudal balistik RSD-10 yang mengarah ke Eropa Barat. Setelah itu NATO memutuskan memasang rudal jelajah dan rudal balistik M31 Pershing di Eropa yang hanya berjarak tempuh 10 menit ke Moskow. Kemudian ada dari segi politik, yaitu negara besar seperti Amerika dan Uni Soviet sama-sama saling membantu pemberontakan di negara lain yang sesuai dengan kepentingan mereka. Seperti Amerika membantu negara-negara yang melakukan pemberontakan dan melakukan gerakan pro-Amerika ataupun sebaliknya. Lalu sini kita masuk ke bagian kronologi. Sebelum kita masuk ke bagian kronologi, pada akhir 1970-an sampai awal 1980-an kita harus masuk dulu pada masa Perang Dingin I. Jadi pada akhir masa Perang Dingin I itu terjadi peristiwa, salah satu peristiwa yaitu krisis Missil Kuba pada tahun 1962. Nah, krisis Missil Kuba ini mengakibatkan adanya salah satu perjanjian oleh Uni Soviet dan juga Amerika Serikat, yaitu perjanjian untuk pengendalian senjata nuklir. Nah, pada tanggal 14 Oktober 1962, pesawat Amerika Serikat atau U-2 memata-matai bahwa ada kegiatan yang dilakukan oleh Uni Soviet di Kuba, yaitu membangun rudal nuklir untuk melawan Amerika Serikat. Karena pada saat itu, karena memang wilayah Kuba ini berdekatan dengan wilayah Amerika Serikat. Lalu pada tanggal 16 Oktober 1962, akhirnya Presiden Amerika yang pada saat itu menjabat, yaitu Presiden Kennedy, memulai rapat gitu untuk membahas dua poin utama yang akan mereka lakukan untuk menyerang Uni Soviet. Yang pertama, mereka akan melakukan balasan udara dan juga mereka akan melakukan blokade laut. Pada tanggal 22 Oktober 1962, akhirnya Amerika Serikat ini resmi melakukan blokade laut. Pada tanggal 24 sampai 26 Oktober, akhirnya mereka melakukan blokade laut dan juga kapal dari Uni Soviet ini semakin mendekat ke garis blokade. Melihat hal itu, pastinya Amerika Serikat ini tidak tinggal diam. Dan pada tanggal 27 Oktober 1962 akhirnya terjadi dua peristiwa besar, yaitu yang disebut dengan sapu hitam. Kenapa disebut sapu hitam? Karena memang terjadi dua peristiwa besar, yaitu yang pertama jatuhnya pesawat Amerika Serikat kedua yang ditembak oleh rudal nuklir dari Uni Soviet yang berada di Kuba, dan juga dilemparnya bahan peledak
oleh Amerika Serikat kepada kapal selam Uni Soviet agar kapal selam Uni Soviet ini naik ke permukaan dan mereka dapat menyerang Uni Soviet gitu. Dan melihat hal ini pastinya akan ada persaingan antara rudal nuklir yang dimiliki oleh Amerika Serikat dan juga yang dimiliki sama Uni Soviet. Karena tidak mau terulang lagi Perang Dunia Kedua, akhirnya mereka melakukan diplomasi pada sehari setelahnya, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1962, dan dan Uni Soviet pun berjanji bahwa ia akan menarik semua rudalnya dari Kuba, dan juga Amerika Serikat tidak akan menyerang Kuba dan akan menarik rudal nuklirnya dari Turki. Lalu kita masuk ke, dan di situ terjadi masa Detente atau masa pengendalian ketegangan. Lalu pada akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an itu ketegangan semakin meningkat karena pertama Uni Soviet ini menginvasi Afghanistan. Kenapa mereka menginvasi Afghanistan? Karena pada saat itu wilayah Afghanistan ini dekat dengan wilayah Asia Tengah yang mayoritas merupakan pendukung gitu dari Uni Soviet. Akhirnya karena mereka ini terus Uni Soviet ini melakukan invasi, Amerika Serikat ini merasa kecewa karena atas tindakan dari Uni Soviet itu. Akhirnya mereka pun menjadi semakin suasana itu semakin menegang karena mereka juga tetap bertarung dalam persaingan ideologi, yaitu liberalisme dan juga komunisme. Lalu pada tahun 1980 Uni Soviet pun meningkatkan persenjataannya karena sudah melihat bahwa di wilayah barat pun sudah mulai ditingkatkan dalam bidang ekonomi, militer dan juga budayanya. Akhirnya Uni Soviet pun mulai membangun militernya secara besar-besaran. Dia memperkuat anggota militernya, terus juga dia membangun rudal nuklirnya, bahkan dia melakukan salah satu ekspansi ke wilayah Afghanistan. Lalu yang selanjutnya adalah pada tahun 1981 Ronald Reagan ini terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Setelah mengalahkan Jimmy Carter pada pemilu yang dilaksanakan di Amerika Serikat, akhirnya Presiden Ronald Reagan ini memulai untuk melawan Uni Soviet gitu, dan berjanji akan melawan Uni Soviet dimanapun itu dengan meningkatkan anggaran militernya. Ia juga meningkatkan di dalam bidang ekonomi dan juga budayanya. Lalu pada tahun 1980-an perlombaan senjata dan rudal pun dimulai. NATO dan juga Uni Soviet saling menempatkan rudal di Eropa. Uni Soviet menempatkan rudalnya di Eropa Timur, lalu NATO atau Amerika Serikat menempatkan rudalnya di Eropa Barat. Pada tahun 1980 sampai 1985 dukungan terhadap pemerintah dunia ketiga. Bukan hanya dalam perlombaan senjata dan juga rudal, mereka juga melakukan dukungan terhadap dunia ketiga atau pemerintah dunia ketiga ini adalah suatu negara yang tidak tergabung dalam blok timur ataupun blok barat. Jadi mereka ini sifatnya netral dan baru dan bisa saja baru merdeka. Seperti Afghanistan, Korea Selatan, terus juga ada Vietnam. Nah, makanya mereka juga membantu nih meskipun mereka tidak turun langsung dalam perang tersebut. Akhirnya pada tahun 1987 Uni Soviet ini mengalami reformasi ekonomi. Kenapa? Karena pada saat itu mereka ini mengalami kemunduran ekonomi setelah terpilihnya Gorbachev sebagai sekretaris jenderal Partai Komunis gitu. Dia ini melakukan dua kebijakan, yaitu perestroika atau restrukturisasi ekonomi dan juga glasnost atau keterbukaan. Jadi perestroika ini adalah untuk dalam bidang ekonomi. Jadi mereka ini mengizinkan investor asing untuk bekerja sama dengan mereka, dan juga glasnost atau keterbukaan, yaitu para masyarakat yang tadinya tidak punya hak untuk berbicara, mereka punya hak sekarang untuk berbicara. Nah, upaya ini ditujukan untuk menyelamatkan Uni Soviet dari kehancuran ekonomi. Lalu setelahnya pada tahun 1989 itu terjadi salah satu peristiwa juga yang yang bisa dibilang dimulainya Uni Soviet ini semakin mundur gitu. Karena pada saat itu terjadi peristiwa yaitu runtuhnya tembok Berlin. Jadi tembok Berlin ini adalah tembok yang dibangun di antara perbatasan antara Jerman Barat dan juga Jerman Timur.
sepanjang 155 km. Nah, alasan kenapa dibangunnya tembok Berlin ini adalah untuk supaya warga dari Jerman dari Jerman Timur ini tidak pindah ke barat gitu, karena pada saat itu Jerman itu kan dipisahkan antara Uni Soviet sama Amerika Serikat. Uni Soviet ini memegang Jerman Timur dan Amerika Serikat itu memegang Jerman Barat, makanya mereka membuat tembok besar tersebut gitu. Tapi pada tanggal 9 November 1989, pemerintah Jerman ini memerintahkan masyarakatnya untuk menyeberang gitu ke Jerman Barat, dan akhirnya karena mereka merasa bahwa itu adalah suatu keuntungan untuk mereka, akhirnya mereka pun menuju ke tembok Berlin tersebut. Mereka menghancurkan dengan pahat, mereka juga menghancurkannya dengan tangan, dan akhirnya tembok Berlin pun runtuh. Pada tahun 989 ini juga terjadi peristiwa, yaitu peristiwa KTM atau Konferensi Tingkat Tinggi Malta. Jadi di konferensi itu Jerman sama Uni Soviet sama Amerika Serikat itu bertemu gitu di kapal Rusia, dan mereka membahas terkait dengan perang dingin yang tidak kunjung berakhir gitu. Makanya pada saat pertemuan tersebut akhirnya mereka pun setuju bahwa perang dingin resmi berakhir, dan akhirnya pada tahun 1990 Jerman akhirnya kembali bersatu, dan pada tahun 1991 akhirnya Uni Soviet pun resmi dibubarkan. Kesimpulan yang telah kami dapatkan adalah Perang Dunia II berdampak langsung pada Indonesia penjajahan Jepang, memicu semangat nasionalisme yang mendorong kemerdekaan. Sementara respon internasional menegaskan pentingnya diplomasi. Perang dingin menunjukkan persaingan Amerika dan Uni Soviet yang mempengaruhi politik global hingga Uni Soviet runtuh pada 1991. Oke. Ini daftar pustaka yang kami gunakan untuk membuat PowerPoint ini. Oke, sekian terima kasih dari kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, boleh ya. Oke, terima kasih untuk sesi penjelasannya. Jadi aku bertanya, bagaimana negara-negara berkembang atau negara terbelakang yang bisa disebut sebagai global south merespon persaingan ideologi antara dua negara adidaya ini? Mereka mendukung atau malah menjaga jarak? Terima kasih. Baik, saya akan menanyakan. Tadi kan Jerman itu terbagi dari Jerman Barat dan Jerman Timur. Yang dimana masyarakat Jerman Timur itu pindah ke Barat. Saya menanya, alasan kuat apa masyarakat Jerman Timur ini ke Jerman Barat? Itu saja. Terima kasih. Izinkan kami untuk berdiskusi. Baik, saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi sudah diajukan, yaitu saya akan menjawab pertanyaan kami, kenapa warga dari Jerman Timur itu memutuskan untuk pindah ke Barat. Jadi karena kan kita tahu ya, kalau misalkan Jerman Timur itu dipimpin sama Uni Soviet, dan Uni Soviet ini dia tuh sangat-sangat menutup akses lah, ibaratnya entah dalam akses ekonominya atau pendidikannya itu lebih jauh lebih terbelakang gitu dibandingkan sama yang di Jerman Barat gitu, karena memang Uni Soviet ini kan memiliki ideologi itu komunisme. Nah, karena di komunisme ini lebih menekankan kepada semua itu milik negara, bukan milik satu orang. Tapi di Jerman Barat itu lebih kepada ideologi liberalisme, atau kenapa warga Jerman di Timur ini lebih milih kita ke Jerman Barat, karena banyak warga Jerman Timur itu yang merasa kalau misalkan pendidikan di Jerman Timur itu masih terbelakang dibandingkan sama di Jerman Barat. Berarti dapat disimpulkan bahwasanya Jerman Barat lebih baik daripada Iya, betul. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Yasmin, bagaimana respon negara berkembang terhadap adanya perang dua ini kan? Kalau menurut saya itu kan setelah ada perang ini itu kan terjadi dari dua, kan ada blok timur dan blok barat. Berarti negara-negara di blok timur akan jika ada persaingan itu akan mendukung negara
negara Uni Soviet, sedangkan kalau misalkan dari blok barat itu akan mendukung Amerika Serikat. Sedangkan ada beberapa negara yang memilih untuk bersifat netral terhadap adanya perang dingin ini. Itu kan namanya gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini diikutin sama sekitar 120 negara dari Asia dan Afrika. Kemudian gerakan non-blok ini juga punya gerakan, yaitu gerakan Asia Afrika, yang dimana difasilitasi sama gerakan non-blok ini pada tahun 1945. Sudah cukup ya Oke, sekian pesan dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.